Syurutu masru'iyyatil udhiyah, syarat-syarat disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Tadi pengertian, kemudian dalil dan syaratnya. Ada 3 syarat. Jika 3 syarat ini terpenuhi bagi kita, maka hendaknya kita berkurban. Pertama syaratnya adalah al-Islam. Orang yang berkurban itu Islam. Kalau yang berkurban itu orang yang bukan Islam, fala yukhatabu biha ghairu muslim. Tidak diperintahkan bagi orang yang non-muslim untuk berkurban. Dan kalaupun dia berkurban tidak ada nilai, karena syarat mutlak orang yang diterima ibadahnya itu adalah Islam, dan kurban termasuk bahagian ibadah. Yang kedua, syaratnya al-bulugh, baligh. Alhamdulillah kita baligh rina, pertama Islam. Kemudian al-bulugh, baligh, wal aqlu, dan berakal. Dan yang keempat al-istita'ah, mampu. Apa gambaran mampu? Ini yang paling penting. Gambaran seseorang itu mampu atau tidak. Wa tatahaqqaqu bi an yamlika qimatal udhiyah zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu khilal yaumil 'id wa ayyamit tasyriq. Yang dimaksud orang mampu adalah orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokok untuk dirinya dan keluarga di bawah tanggungannya selama hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Karena kurbannya 1 ekor sapi untuk 1 keluarga, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, 1 ekor sapi untuk 7 keluarga. Ini gambaran orang yang mampu. Ma tajuzul udhiyatu bih. Hewan apa saja yang boleh untuk dikurbankan? Yang pertama ibil, onta. Yang kedua al-baqar, sapi. Yang ketiga al-ghanam, kambing. Kambing 2 jenisnya, kambing biri dan kambing situ. Ini berdasarkan firman Allah surat Al-Hajj ayat 36, ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kalimat al-an'am dalam bahasa Arab itu, bahasa Al-Qur'an, itulah 3 jenis hewan tersebut. Unta, sapi, kambing. Sapi dengan jenisnya, kambing dengan jenisnya. Maka oleh karena itu tidak ada dalam syariat kita berkurban dengan selain 3 jenis ini. Orang berkurban nanti dengan sapi, alhamdulillah. Unta, alhamdulillah. Kambing, alhamdulillah. Kurban dengan bebek, no. Bukan bahagian hewan ternak, al-an'am. Bukan bahagian makna daripada al-an'am. Wa li'annahu lam yunqal 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wala 'an ahad min as-sahabati at-tadhiyah bi ghairiha. Karena juga tidak ada pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari seorang pun sahabat yang pernah berkurban selain dengan 3 hal ini. Tidak pernah dinukilkan dengan ayam. Ada enggak ayam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan hadisnya pun ada. Hadis tentang ayam berkokok. Jangan kalian caci maki ayam berkokok karena dia membangunkan orang tidur untuk sholat. Itu juga hadis luar biasa. Kalau ayam saja kerjanya hanya membangunkan orang tidur untuk sholat, itu harus dihargai. Bagaimana seorang ustaz yang banyak mengajar lalu dihina maki, dicaci maki. Wa yajuzu kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Dan setelah berkurban tersebut, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Ayyub itu menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Beliau makan dan beliau bagikan. Kemudian wa yajuzu tadhiyah bil ba'iri wal baqaratil wahidati an sab'ah. Dan boleh berkurban dengan onta, 1 ekor onta atau 1 ekor sapi untuk 7 keluarga. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Jabir radhiyallahu anhu, nahadha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Jabir menyebutkan, kami dulu pernah menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun. Asyurutul mu'tabarah fil udhiyah, syarat-syarat yang dianggap sah hewan kurban itu.
syarat-syarat yang dianggap sah hewan kurban tersebut. Yang pertama kaitannya dengan umur hewan kurban. Kalau itu jenisnya onta, maka syaratnya dianggap sah hewan kurbannya berumur 5 tahun sempurna. Jadi 5 tahun sempurna, masuk ke tahun ke-6. Kalau hewan kurbannya sapi, maka syaratnya adalah telah sempurna umur 2 tahun, masuk tahun ke-3. Dan kita pun ketika membeli hewan ini benar-benar kita perhatikan masalah syarat tersebut. Kalau kita sebagai orang yang penjual hewan kurban benar-benar mengerti bahwa ini sudah sampai umurnya, walaupun badannya besar, kalau umur belum sampai syarat tidak terpenuhi dan tidak sah hewan kurban. Maka penjual itu juga harus paham fikih untuk mengetahui sah atau tidak hewan kurban. Dan kita juga sebagai pembeli harus mengetahui. Wa yusyaratu an yakuna qad akmala sanatan. Kambing situ wajib sempurna 1 tahun, masuk tahun kedua. Sedangkan kambing biri ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib juga 1 tahun, tapi ada pendapat yang lain mengatakan setengah tahun sudah memadai. Kambing biri, beda kambing biri dengan kambing situ. Yang ketiga, cacat yang menjadikan hewan tersebut tidak sah adalah al-awra, buta sebelah. Buta sebelah, buta 12. Tuna netra. Pun tak boleh. Kemudian wal maridatul lati bagi al-bayyinu maraduha. Sakit yang jelas sakitnya. Pertama tadi kurus kering, kemudian pincang, kemudian buta sebelah, kemudian yang sakit yang jelas sakitnya. Apa contohnya hewan yang jelas-jelas sakitnya? Jelas kelihatan. Antrak. Ya. Antrak mati. Yang jelas ketika orang lihat ini sakit nih. Mulut, kuku dan mulut. Dan sakitnya itu mempengaruhi juga pada dagingnya. Mempengaruhi pada dagingnya. Ini 4 cacat yang secara nas hadis Nabi sebutkan jika terdapat pada hewan kurban tidak sahlah hewan kurban tersebut. Kalau tanduknya patah tidak termasuk, Ustaz? Ini ada perbedaan ulama. Apakah tanduk itu bisa mempengaruhi badan, daging atau tidak? Sebagian mengatakan tidak mempengaruhi. Sebagian mengatakan kalau melebihi dari setengah tanduknya itu yang patah, maka masuk kategori cacat yang menghalangi. Termasuk juga telinga. Kalau telinga itu rusak lebih dari setengah persennya, kalau 50%, 60% rusak, itu juga mempengaruhi. Adapun di kebiri itu tidak ada masalah. Dia tidak termasuk kepada pengurangan daging hewan tersebut.